Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasi masjid yang ada di Menara, yaitu Masjid Al-Aqsa. Sebelum kita mulai mengidentifikasi, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Anya Irdinasari, absen 3. Saya Ainunisa Fadila, absen 2. Saya Rati Hulandari, absen 30. Saya Divana Dinaraltiva, absen 6. Saya Melandri Nuryuda, absen 17. Saya Khalif Alkana Al-Kafi, absen 13. Nah, setelah perkenalan, kita akan mulai mengidentifikasi. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang unik karena mencerminkan perpaduan budaya Islam, Hindu dan Buddha. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus pada abad ke-16 sebagai bagian dari penyebaran agama Islam di Jawa. Namun arsitekturnya menunjukkan pengaruh kuat dari kebudayaan sebelumnya sehingga menjadi simbol toleransi dan akulturasi budaya pada masa itu. Ciri paling menonjol dari Masjid Menara Kudus adalah menaranya yang mempunyai candi Hindu-Buddha. Menara ini terbuat dari bata merah tanpa semen, menggunakan teknik susun bata khas bangunan Majapahit. Bentuknya mirip dengan gapura atau candi-candi pada masa Hindu-Buddha, lengkap dengan hiasan ukir bermotif bunga dan salur. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Jawa dilakukan secara damai dengan menghargai budaya lokal. Selain menara, bagian atap masjid memiliki bentuk tumpang bertingkat 3, mirip dengan Meru pada pura Hindu. Bentuk ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan dalam ajaran Islam, namun tetap mempertahankan gaya arsitektur Nusantara. Unsur ini menjadi bukti bagaimana ajaran Islam disebarkan dengan menyesuaikan budaya yang sudah ada. Sekitar masjid juga terdapat batu-batu nisan dan ornamen dengan hiasan khas Hindu-Buddha, namun tertulis dengan kaligrafi Arab. Hal ini menunjukkan terjadinya percampuran antara unsur keislaman dengan seni dan budaya lokal. Melalui simbol-simbol ini, masyarakat Kudus pada masa itu menerima Islam tanpa harus meninggalkan sepenuhnya warisan budaya mereka. Keseluruhan Masjid Menara Kudus menjadi bukti nyata proses akulturasi budaya antara Islam dan kepercayaan sebelumnya di Nusantara. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai lambang persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan para wali dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Assalamualaikum Bapak, kami dari SMA 1 Naungsari. Izin memperkenalkan diri. Saya Ani Irdinasari dari kelas 10 E6 dan teman saya Melandri Nuryuda dari 10 E6. Ada Divana Dinaraltiva dari 10 E6, Rati Hulandari dari 10 E6, Ainun Nisa Fadila dari 10 E6 dan Khalifa Arkana Al-Kafi dari 10 E6. Kedatangan kami di sini ingin mengetahui tentang sejarah Masjid Menara Kudus. Emang belum diketahui? Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu tentang sejarah. Kalau sejarah dari masjid ini, ya, ini memang berkaitan dengan kota Kudus itu sendiri. Dan tidak lepas peran dari sosok Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan julukan siapa? Sunan Kudus. Ya. Jadi sejarah masjid sini dan sejarah kota Kudus, ya, itu tidak lepas peran dari sosok Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ya, kenapa? Karena kalau berdasarkan dari sebuah batu prasasti yang saat ini terletak di atas mihrab pengimaman masjid, ya, yang mana dalam batu prasasti tersebut bertuliskan huruf Arab, mempunyai poin-poin yang sangat penting. Poin pertama itu adalah pemberian nama masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus, yakni Masjid Al-Aqsa. Poin kedua itu adalah pemberian nama tempat atau wilayah di mana masjid itu didirikan, yakni Al-Quds.
yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kudus. Dan poin ketiga itu adalah tanggal pendiriannya, yakni tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Agustus tahun 1549 tahun umum. Dan poin keempatnya adalah nama pendirinya, yakni Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Itu jelas itu. Dalam batu prasasti penjelasannya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Apa makna simbolis dari kubah Masjid Al-Aqsa? Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus tidak menggunakan kubah. Ya. Masjid ini dahulu dipergunakan oleh Sunan Kudus selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Ya, gaya bangunan ataupun gaya arsitektur masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus ini menggunakan gaya bangunan lokal. Jadi kalau gaya bangunan lokal itu atapnya ya berbentuk limas dan bersusun, sama seperti dengan bangunan-bangunan lain yang pada masa tersebut banyak terdapat di Pulau Jawa. Kenapa tidak menggunakan kubah atau belenduk? Karena dalam pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kudus dalam penyebaran agama Islam pada masa tersebut, ya, Sunan Kudus lebih banyak melakukan pendekatan budaya. Kalau kalian ketahui yang namanya kubah ataupun belenduk yang orang Jawa menyebutnya, itu mencirikan bangunan apa? Hah? Apa? Kubah atau belenduk itu lebih mencerminkan bangunan apa? Yakin? Pernah ke Semarang? Belum. Pernah? Pernah apa belum? Tadi katanya pernah. Oh. Sudah pernah ke Semarang? Kamu? Kalau nanti kamu cari di internet, di Semarang itu ada nama sebuah gereja. Ada sebuah gereja yang bernama disebut masyarakat itu gereja belenduk. Kenapa? Karena namanya ada kubah. Begitu juga yang seperti yang ada di Spanyol. Ada sebuah gereja yang atapnya berbentuk kubah. Jadi kalau kalian menganggap bahwa yang berbentuk kubah itu adalah bangunan masjid, tidak selamanya benar. Silakan cek kalau nggak percaya, langsung dicek. Gereja Belenduk Semarang. Kalau saya bohong, silakan cek. Nah, sementara yang kalian lihat, kubah yang ada di serambi masjid ini, itu didirikan atau dibuat pada